Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman KLC? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berlimpahkan rizki dan keberkahan. Teman-teman, selamat datang di Kebun Lor Channel. Di sini kita bersama-sama belajar perawatan tanaman dan pemanfaatan kebun dan pekarangan. Semoga teman-teman dapat memetik manfaat dari channel ini. Teman-teman KLC, di video kali ini kita akan membahas tentang media tanam untuk anggrek. Ya, media tanam untuk anggrek itu ada bermacam-macam ya teman-teman. Ada yang mudah kita dapatkan di sekitar kita dan ada yang memang harus membelinya. Jadi teman-teman KLC, simak terus videonya dan jangan di skip ya. Media tanam yang pertama adalah arang kayu. Ya, arang kayu termasuk media tanam yang banyak digunakan untuk menanam anggrek. Karena sifat dari arang kayu yang poros, arang hanya mampu menyerap air 20%. Jadi 80% air siraman hanya numpang lewat saja. Kemudian yang kedua adalah sabut kelapa. Di lingkungan pedesaan, sabut kelapa sangat mudah didapatkan dan murah, bahkan kadang gratis. Karena itu sabut kelapa juga termasuk media tanam yang sering dipakai. Sebelum dipakai, sabut kelapa harus diolah dahulu untuk menghilangkan kandungan zat tanin. Caranya dengan merendam sabut kelapa dengan air selama 3 hari dan setiap harinya air dibuang dan diganti. Di hari terakhir rendam sabut kelapa dengan larutan fungisida selama 15 menit. Teman-teman bisa lihat di video kami di 2 cara mengolah sabut kelapa. Kemudian dari sabut kelapa ini bisa dibuat menjadi coco fiber dan juga ada sabut kelapa potong seperti ini ya. Coco fiber itu semacam ini teman-teman. Nah, ini tinggal serabut-serabutnya aja tanpa itu yang remahan-remahan itu ya, apa namanya ya, yang biasa dipakai buat kokopit. Nah, ini tinggal serabutnya aja. Ini yang dinamakan coco fiber. Kalau yang ini pemanfaatan sabut kelapa untuk media dengan dipotong tadi ya. Yang dipotong kemudian dipukul-pukul agar dia lebih lentur ya, baru dipakai untuk seperti ini, media tempel. Untuk yang ini saya memakai utuh ya, sabut kelapa utuh, tidak saya potong untuk menambah kelembaban pada tanaman ini karena tanamannya besar sekali, dan selain itu untuk mengisi kekosongan potnya. Kemudian untuk yang ketiga adalah cacah pakis. Bentuknya seperti ini. Kalau ini potongan pakis ya teman-teman KLC. Kalau cacah pakis itu yang seperti jarum-jarum itu. Nah, tapi karena saya lagi tidak ada stoknya, jadi adanya yang potongan-potongan pakis. Cacah pakis adalah media tanam yang juga banyak pemakai karena aerasinya itu bagus ya, lancar, dan air siramnya itu tidak menggenang. Hanya saja kekurangan dari cacah pakis ini adalah sangat minim menyimpan pupuk dan air siraman. Itu yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan. Tapi untuk pemakaian yang cacah pakis itu banyak sekali ditemukan keluhan berjamur, kemudian jadi sarang semut ataupun serangga lain. Kemudian ada lagi keluhan
akarnya itu tidak berkembang, tidak jalan. Jadi teman-teman KLC, biarpun sifat dari pakis cacah itu poros, tetapi harus mengendalikan penyiramannya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sering. Jadi pastikan dulu kalau memang medianya itu sudah mulai kering baru disiram. Kemudian untuk pemakaian pakis cacah juga sebaiknya harus diolah dulu sebelum dipakai. Cara mengolahnya yaitu dengan dicuci bersih agar tidak ada pasir dan tanah yang menempel di pakis cacah. Setelah itu direndam dengan fungisida selama 15 menit. Media tanam yang berikutnya adalah kadaka. Kadaka adalah akar dari pohon kadaka atau paku-pakuan yang sering kita temui menempel di pohon besar dan tua. Kadaka ini sering digunakan sebagai media tanam anggrek dari fase aklimatisasi seedling dan sebagai pembungkus akar anggrek yang ditempel di papan pakis dan batang pohon. Akar kadaka memiliki sifat yang menyerap air, tapi mudah melepaskan kelebihan air, sehingga media ini cocok dalam membantu pertumbuhan akar anggrek. Tapi penggunaannya bisa menjadi berbahaya. Kita belum dilakukan sterilisasi dan peregangan serabutnya terlebih dahulu. Sifatnya yang mengikat air itu juga menjadi kelemahannya karena mengundang jamur dan sering menjadi sarang semut. Pengolahannya yaitu dengan direndam semalam ya, agar tanah-tanah dan pasir yang menempel itu hilang. Kemudian setelah itu masukkan ke dalam air mendidih selama 5 menit. Setelah itu kemudian direndam dengan fungisida, larutan fungisida. Setelah selesai baru bisa siap digunakan. Media tanam yang selanjutnya adalah sphagnum moss atau moss putih, lumut putih ya. Media tanam moss putih ini lebih cocok untuk anggrek bulan, mulai dari aklimatisasi sampai kondisi berbunga. Ini dikarenakan sifat anggrek bulan yang memerlukan tingkat kelembaban yang cukup. Tetapi karena memang untuk lumut putih ini ya, dia harganya lebih mahal, jadi jarang kita menggunakan ini sebagai media tanam anggrek. Media tanam selanjutnya adalah pecahan batu bata ataupun genteng. Pecahan batu bata dan genteng bisa dimanfaatkan untuk media tanam anggrek karena sifatnya yang poros ya teman-teman. Selain itu juga bagus untuk perambatan akar anggrek. Kemudian ada lagi yang hampir menyerupai pecahan bata dan genteng yaitu hidroton. Hidroton merupakan media tanam yang terbuat dari bahan dasar tanah merah atau lempung yang dibentuk bulat-bulat seperti kelereng gitu ya, dengan ukuran 1 hingga 2,5 cm. Kemudian dipanaskan. Jadi prosesnya sama ya dengan genteng sama batu bata. Hanya saja kalau hidroton itu dibentuk bulat-bulat kecil. Hanya itu bedanya ya dari bentuknya. Tetapi kalau dipakai untuk media tanam sudah pasti lebih bagus hidroton. Kenapa? Karena hidroton itu kan dibentuk bulat-bulat. Kalau itu jadinya misalnya dipakai untuk media tanam di dalam pot ataupun mungkin tempat lain gitu misalnya ya, itu ketersediaan udara di dalam itu cukup karena akan terbentuk rongga udara di dalamnya itu. Nah teman-teman KLC, itu tadi 6 media tanam untuk anggrek. Dari semuanya itu mana yang bagus? Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, sudah pasti semuanya bisa dipakai, sudah pasti bagus, tergantung
pertama tergantung lokasi kita menempatkan anggrek kita, apakah full sun full rain ataukah di bawah naungan. Terus kemudian yang kedua, tergantung juga dengan kebiasaan kita. Misalnya kita kebiasaan sering menyiram tanaman, hobinya menyiram tanaman, itu juga berpengaruh ya teman-teman. Sedangkan kalau saya di sini lebih banyak memakai campuran antara arang dengan kadaka, ataupun kalau tidak ya arang dengan sabut kelapa. Jadi sabut kelapa ataupun kadaka ini difungsikan untuk menjaga kelembaban dari akar anggrek. Sedangkan pakai arang itu untuk sirkulasi udaranya di dalam itu biar lebih banyak rongga udaranya. Kalau misalnya saya memakai sabut kelapa semuanya ataupun kadaka semuanya, nanti takutnya jadi terlalu lembab karena di saya ditempatkan di full sun full rain tanpa naungan. Jadi harus dipahami ya teman-teman ya, bahwa anggrek itu menyukai media tanam yang lembab tapi cenderung kering. Bukan lembab basah tetapi lembab cenderung kering. Jadi itu yang harus dipahami ya teman-teman KLC. Baiklah teman-teman KLC semuanya, sampai di sini dulu video kami kali ini. Semoga video kami ini bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Saya juga menunggu kritik dan saran positif dari teman-teman KLC semuanya. Sampai di sini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.